Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilah Falasani dengan NIM 21102111003. Di sini saya dari kelas Lab Activity A1. Izin untuk mempresentasikan tentang tugas Lab Activity Patologi Anatomi. Nah, sesuai pada kasus 10 yang ketiga itu terdapat seorang laki-laki berusia 45 tahun yang sehari-harinya itu beliau bekerja sebagai petani. Lalu beliau datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan ada luka yang menggaung di sekitar bibir kanannya. Beliau telah merasakan luka tersebut itu sekitar 1 tahun terakhir. Untuk gambaran makroskopik dan mikroskopiknya itu sudah tertera pada gambar yang ada di samping. Dan untuk kelainan yang diderita oleh bapak tersebut itu diduga itu adalah basalioma. Nah, apa sih basalioma itu? Jadi basalioma atau karsinoma sel basal itu merupakan jenis kanker kulit yang dimulai dari sel basal. Nah, untuk kanker kulit tersebut itu biasanya terdapat pada bagian-bagian yang sering terkena atau terpapar oleh sinar matahari, seperti wajah, leher, gitu. Lalu untuk sel basal itu sendiri, itu adalah sel yang dia itu letaknya itu dia di bagian paling bawah dari epidermis. Lalu untuk fungsi dari sel basal itu dia berfungsi untuk memproduksi sel kulit baru dan menggantikan sel kulit yang lama yang telah mati melalui proses pengkelupasan kulit. Lalu untuk karsinoma sel basal, dia itu pada karsinoma sel basal ini produksi sel kulitnya itu menjadi tidak terkendali. Jadi terjadinya abnormalitas pada produksi sel sehingga dia membentuk kanker. Lalu untuk jenis dari sel kankernya ini itu adalah kanker jinak ya. Untuk pertumbuhannya itu dia tumbuh abnormal dan lambat gitu. Jadi tidak ganas dan tidak agresif gitu. Dan untuk karsinoma sel basal ini dia umumnya tidak menimbulkan gejala dalam waktu yang lama. Lalu untuk metastasisnya itu karsinoma sel basal ini dia tidak bermetastasis gitu. Jadi dia tidak menyebar ke organ atau jaringan yang ada di sekitarnya. Tetapi dapat berkemungkinan juga dia dapat bermetastasis ketika dia mendapatkan penanganan yang kurang tepat dan penanganan yang lambat. Lalu untuk etiologinya itu sebenarnya ada beberapa faktor pemicu dari karsinoma sel basal ini. Nah, di antaranya itu ada faktor genetik, lalu faktor usia, lalu faktor radiasi seperti radiasi sinar X maupun radiasi dari zat-zat kimia. Nah, untuk sesuai dengan kasus yang ada pada kasus ini, itu kan beliau Bapak berumur 45 tahun di mana umur tersebut itu juga sudah memasuki umur-umur yang usia yang rawan untuk terkena kanker kulit. Dan untuk pekerjaan beliau kan sehari-harinya adalah petani, di mana sangat sering terkena atau terpapar sinar matahari secara langsung, di mana kemungkinan besar beliau memang terpapar oleh sinar UV, radiasi sinar UV matahari seperti itu. Lalu untuk gambaran dari makroskopiknya itu seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi ada beberapa bentuk yang ada di karsinoma sel basal ini. Jadi yang pertama yang paling kiri itu ada dia itu namanya berbentuk nodular. Nah, untuk bentuk nodular ini tuh jadi awalnya tuh dia kulitnya tuh seperti normal aja, namun terdapat lesi dan lesinya itu dia berupa makula yang tidak berambut. Untuk warnanya itu dia kehitaman atau coklat, dan untuk pinggirnya itu dia berbentuk papular yang meninggi. Jadi pinggirnya itu lebih menonjol dan untuk tengahnya itu dia lebih cekung, di mana yang di tengah yang cekung itu dia dapat berkembang menjadi ulkus dan ditutupi oleh krusta. Dan untuk
krustanya ini jika dia diangkat itu nanti akan terjadi apa ya, mudah terjadinya pendarahan. Lalu untuk perabaan dari sel kankernya ini dia berbatas tegas dan keras. Lalu di sebelah kanannya itu ada bentuk kistik, di mana bentuk tersebut tuh jarang ditemukan, dan dia itu berupa seperti nodus atau nodul dengan permukaan yang licin, terus juga keras, dan dia itu mudah untuk digerakkan dari dasarnya. Jadi dia tidak bersifat terfiksier atau kaku. Lalu untuk gambar selanjutnya di sebelah kanannya ya, itu ada superficial. Jadi bentuk superficial ini dia itu seperti berupa makula, makula. Nah, makula ini tuh dia berukuran seplakat gitu. Nah, dia ditutupi oleh squamosa, dan pinggir-pinggirnya itu dia keras dan warnanya itu hitam homogen. Lalu untuk gambaran makroskopik yang terakhir, yang paling kanan itu dia bentuknya itu adalah morphea, di mana bentuk morphea ini itu dia lesinya itu dia datar, terus dia itu juga berbatas tegas, dan dia itu tumbuhnya lambat. Lalu dia itu warnanya akan terlihat kekuningan, dan pada perabaannya itu dia pinggirnya keras seperti itu. Lalu dari makroskopik, kalau misal dari kasus itu kan periksa ke dokter, di mana biasanya itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan biopsi. Nah, untuk pemeriksaan biopsi ini biasanya itu diambil sampel dari kulit yang kanker itu, lalu diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk bentuk mikroskopiknya itu seperti ini. Seperti ini ya, ini juga bentuk mikroskopiknya. Nah, jadi pada fragmen jaringannya itu terdapat kohesinya itu, kohesi interselulernya itu dia tinggi gitu. Terus habis itu kelompok kecil, kayak kelompok-kelompok sel kecilnya itu dia berkumpul gitu, seragam dan padat. Lalu sitoplasmanya itu dia bersifat basofilik, dan untuk nukleusnya itu dia berbentuk oval, tapi juga dia bisa kadang-kadang itu berbentuk bulat gitu. Nah, untuk kromatinya itu dia samar, dan untuk dan tidak terdapat nukleolusnya. Dan untuk pada beberapa lesi terdapat bahan amorf yang berwarna merah muda nih, seperti yang ada di gambar yang paling kanan ini ya. Nah, ini. Nah, terus lalu sel-sel tumor yang ada pada karsinoma sel basal ini dia itu berkelompok gitu. Jadi membentuk pulau-pulau, di mana di setiap bagian tepi dari pulaunya itu dia dikelilingi oleh sel-sel dengan inti yang tersusun seperti itu. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya ambil beberapa referensi dari Robbins buku Ajar Patologi Anatomi, lalu dari Atlas Berwarna Saripati Penyakit Kulit, dari jurnal Basalioma, beberapa jurnal ya, ada juga yang dari Perdoski. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.